kemarin kan dinamikanya saya lihat sepertinya ada kesan para kontestan kemarin lebih memilih oposisi Oposisi. karena padahal pas itu pidato Mas Gibran mau sowan ke beliau-beliau tapi responnya kok agak gimana gitu ya. Iya, iya. Kayak nggak rela kalau kemenangannya itu harus dikasih ucapan, maksudnya legowo. Yang gokilnya lagi ada video terbaru. Kan Pak Ganjar katanya nggak, dia bukan ini kan baru quick count gitu dia. Iya. Quick count kan. Nanti kita lihat data aslinya di KPU. Seakan-akan belum percaya ini untuk data quick count-nya. Bahkan dia harus menunggu di KPU dulu kan. Padahal ingat nggak waktu tahun 2018 ketika beliau menang sebagai gubernur Jawa Tengah? Tidak ingat. Beliau 100% percaya dengan hasil quick count. Berarti siapa ini? Siapa? Pak Ganjar. Enggak, maksudnya siapa yang kita pilih di Menteri Sosial? Kalau saya belum ada referensi. Belum ada. Kalau siapa Ganjar? Bisa jadi. Gak usah di inilah. Kita kerja-kerjanya aja lah. Daripada nganggur. Iya, betul. Enggak, itu bagus loh. Pak Ganjar itu bagus Menteri Sosial karena dia suka belusukan. Ya, dia suka belusukan. Itu sangat sepakat kemarin, tapi iya. Kembali lagi saya bilang tadi dinamikanya sudah beda sekarang. Sudah beda. Oke. Kemudian Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan. Ya, siapa yang mau kita kasih? Saya lagi-lagi harus bilang skip dulu. Skip. Ya. Kalau saya Bu Risma. Awas, memang aku tidak masuk kantor. Saya sidak kau. Ingat nggak video Bu Risma? Ingat. Dari mimbar dia. Makanya saya contohkan. Aduh. Supaya tenaga kerja kita berkualitas. Ya, siap. Iya. Pokoknya harus kau semua yang saya bikin itu harus jadi. Ini sarkas atau benaran ini? Ya, lanjut. Lanjut. Menteri Perindustrian. Siapa Agung kira-kira? Gumiwang ya? Siapa? Agung Gumiwang. Ya, tetap. Agung Gumiwang. Tetap. Kalau saya ganti. Karena beliau salah satu tim sukses Pak Prabowo juga. Oh begitu? Dia salah satu tim suksesnya. Agus Gumiwang. Iya, kan menteri sekarang dia. Dan juga pertimbangannya atasan Pak Prabowo, Jenderal Gumiwang kalau nggak salah. Itu komandannya Pak Prabowo. Oh begitu? Iya, komandannya. Jadi nggak mau diganti nih? Iya, tetap aja deh. Nah. Karena orang kepercayaan seperti ini. Iya. Kalau saya Menteri Perindustrian, Kanda Bahlil. Ya, bisa jadi, bisa digeser-geser. Iya, geser Kanda Bahlil. Ya, nanti pos-posnya bakal diisi yang lain. Iya. Dia kan sudah pahami hilirisasi. Oke, betul. Jadi Kanda Bahlil. Kanda ya? Oke. Kemarin saya ke rumah Kanda tapi ketiduran Ki. Nah serius. Ya di mana? Di sini? Enggak, di Jakarta. Oh pas iya. Dia dipanggil jadi menteri yang reshuffle kabinet kemarin. Beliau itu humble orang. Iya. Itu kan alumni HIPMI kalau nggak salah. Iya. Nah kita bersama-sama HIPMI masuk di rumahnya, tapi kita luar belakang. Nah beliau ketiduran, kita bicara sama keluarganya saya. Agak capean. Oke. Nah kemudian Menteri Perdagangan. Nah, Menteri Perdagangan. Ya. Kan ini sekarang Zulkifli Hasan. Kan saya tadi geser Pak Zulkifli Hasan. Ya. Sepertinya posisi ini juga bakal diisi oleh kader PAN. Siapa kira-kira yang tidak akan jual pulau? Kalau saya diisi sesama kader PAN nanti. Entah siapa yang dipercaya. Karena terus terang nanti jatah per partai itu harus ada minimal 2-3 orang. Oh begitu. Apalagi PAN ini sebagai loyalisnya Pak Prabowo dari tahun 2014 sampai sekarang. Ini yang paling berjasa ini bisa dikatakan Pak
Pak Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan ini Iya. loyalis sekali, Pak Prabowo juga Berarti mengakui. tetap dengan kader PAN, tapi Ya, belum ada ditahu kan, siapa. Ya, ditunjuk nanti oleh Pak Zulkifli Hasan. Kalau saya AAS Wilding, Pak Building yang mana itu? AAS Wilding, Yang mana? tahu lah, Menteri Pertanian sekarang, Oh iya iya, Pak siapa namanya? Andi Hmm, Amran. Andi Amran ya, oke. Saya mau kalau beliau jadi Menteri Perdagangan. Iya ya, oke. Ya mau Bisa saja. bisa juga. Iya, Bisa mau jadi. saja saya. Siapa mau Keren. tolak kalau saya mau? Siapa Reo? Saya mau Pak AAS jadi Menteri Perdagangan. Ya, Kemudian selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Energi. dan Sumber Daya Mineral. Ini Sekarang saya juga, Arifin Tasrif. Mungkin yang punya aqua boleh? ini juga kayaknya digeser ini. Yang punya mineral. Digeser juga sepertinya Nah. posisinya saya belum tahu ini. Kita skip aja yang ini. Skip. Ya, kecuali Bambang punya semua ya, Bro. Bambang. Punya dong. Saya Ibu Sri Pujiastuti. Sri Pujiastuti. Pujiastuti. Yang mana itu Ibu Sri? Hah? Kutenggelamkan kau. Oh ya, perikanan ya. Bisa lah. Bisa masuk lah. Nah. Menteri Sri Pujiastuti. Nggak apa-apa tuh Ya, prediksi. betul, masalah. Daripada saya tenggelamkan kok kasih jadi menteri kak. Ya. Oke. Kemudian Menteri PUPR UPR. Muhammad Basuki Ini orang kesayangannya Hadimulyo. Pak Jokowi ini. Hadimulyono. Ya. Kalau bisa tetap ya udah. Tetap Kalau saja. saya mau Karena- ganti, Ya nggak masalah karena itu kan kepentingan juga. mau ganti saya. Ya, siapa penggantinya? RK. Ridwan Kamil. Iya dong. Hmm, Dia arsitek dong. Tapi Pak RK katanya mau prepare untuk Mau jadi ketua RW. DKI 1. Oh, saya kira ketua RW. DKI 1. DKI 1. Ya. Kan ada Pak Siapa? Perbahan. Oh. Tapi saya Ridwan Kamil. Ya, siap. Selain dari kalau memang dia prepare ya, Ya. pikiran dulu ini karena ini Hmm, kita mau bangun IKN yang lebih bagus ini. Ya. Jadi kalau kita jadi Menteri PUPR, bagus Ki. Ya. Dia yang desain itu masjid kah? Iya betul, Toh? betul. Nah, oke. Kemudian Menteri Perhubungan, Perhubungan. Ya, sekali lagi belum punya referensi ini. Menteri Kalau Perhubungan. kalau saya sih kasih ke orang-orang profesional aja. Orang-orang profesional. Iya. Apa sih kerjanya Menteri Perhubungan? Ini terkait berkaitan dengan kebijakan ini yang penghubung jalan, misalkan Dena, misalkan Iya, ini contohnya kereta cepat kemarin, Iya. harusnya aksesnya kemana, tembusnya misalkan sudah tembus Bandung, Saya mau geser, Proyeksinya mau geser kemana itu lagi? ke ini Pak Basuki. Basuki ya, bisa, Iya, bisa saya jadi. geser ke situ. Kan dia kemarin sudah di PUPR. Hmm, Kemudian dia ke perhubungan, masih dekat lah. Oke, ya. Supaya dia tetap punya jabatan toh. Nah, ya, bisa. Supaya dia menangani perhubungannya Nah, ini dua ini. IKN. Kemudian Langsung dua aja ini yang ini. Menteri Sepertinya, ya, Komunikasi dan Informatika Dan dan Menteri Menteri Pertanian. sepertinya tetap. Kalau saya tidak, karena saya sudah kasih pindah Pak. Oh, kalau saya tadi. tetap dua-duanya ini Oh iya. Menteri Kominfo karena Pak Budi Ari Ketua Projo, Mm-mm. Pak siapa? Pak Andi Amran Mm-mm. kemarin mendeklar dukung Pak Prabowo karena ini orang kepercayaan sepertinya untuk basis Sulawesi Selatan Oke, kemarin oke. terbukti beliau menunaikan janjinya sampai mengalahkan ini loh Pak JK loh. Mm-mm. Kalau saya, Sulawesi Selatan kan Iya. menang ini Pak. kalau saya Pak Budi diganti jadi Nadiem Makarim. Bisa jadi, Iya, bisa jadi, Nadiem Makarim. bisa jadi. Kemudian Menteri Pertanian siapa ya? Hmm. Menteri Pertanian itu kalau saya mau ada profesional di pertanian. Ya, bisa. Bagus Ah, itu kalau profesional, betul. Iya, Ini kan terkait apa ya? kebijakan di Kebijakan ini pertanian. penting sekali. ini. Hmm. Kalau saya karena Sulawesi sendiri dan saya mau orang Sulawesi yang menjabat di Menteri Pertanian. Jami saya belum Pak bisa.
Nah, Jangan, enggak mau aja, enggak Ji. Yang mau kita pasang. langsung dua-dua aja ya. Ya, Siti Nur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dan kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan. Dua-duanya harus dikasih ke profesional. Belajar dari pengalaman kemarin, Nah, termasuk itu yang Pak Edi oke. dari Gerindra pernah ketangkap dulu. Ah, Kan itu kan kader Iya. Gerindra kalau nggak salah. Edi Prabowo. Ya itu. Terus sekarang siapa ya? Ini ya. Kan Siti namanya Nurbaya dengan Sakti Wahyu. kurang familiar. Ya, Harus orang-orang profesional ini. harus orang-orang yang profesional. passionnya memang di situ karena ini sangat penting sekali. Nah, Ini harus diganti sebenarnya. Dua orang ini harus diganti. Sakti Wahyu Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau Bro Bambang mungkin ada referensi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sape. Nelayan tuh. Sape, saya dukung Sape. Nanti potong di situ ya. Eh, Bikinkan sendiri apa? Judul sendiri. Saya dukung Sape jadi Menteri Heboh, Kelautan. bakal dan heboh. Perikanan. Sape. Iya toh. Kalau Menteri Lingkungan Hidup biarlah ini Ya, Ibu Siti, ya, oke. Ibu Siti Nurbaya. Ya. Biarlah. Dua ke bawah lagi. Ya. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menteri singkatnya Menteri Desa. Ya. Ini saya punya jagoan sendiri. Siapa? Ini termasuk beliau itu idola, bukan idola, maksudnya kagum lah sama Iya, iya, iya. Saya Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko, Sujatmiko. aktivis Kawakan itu. Dia kan sekarang fokusnya di, termasuk beliau yang menggolkan dana desa dulu, memperjuangkan dana desa dulu. Waktu dia masih di PDI. Setelah bergabung dengan Pak Prabowo kan dia dipecat. Iya. Tapi dia membuktikan bahwa betul pilihannya dia Pak Prabowo bakal menang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke. Dan posisi itu saya percayakan ke Pak Budiman Sujatmiko. Oke. Kalau menteri apa namanya? Agraria dan Tata Ruang Sepertinya masih. masih. Ataupun bisa dinaikin wakilnya. Wakilnya itu orang PSI kalau nggak salah Raja Juli, Anthony. Dia kan wakil ini. Ya. Siapa tahu ada dinamika bisa dinaikin sebagai. Boleh. Tapi dia kan ini mantan. Sini Panglima suratnya saya tanda tangan. Kan ini mantan Panglima TNI juga. Pak Ah, Hadi, ini kepercayaan Pak Adi Jokowi lah. Ya. Jajanto. Kalaupun masih tetap di posisi itu nggak apa-apa. Ya. Nggak salah. Kalau saya Ya. ini Pak Haji ini dikasih pindah ke Menteri Desa. Ya. Kalau saya Lagi. tidak. Ya. Kemudian Pak. Menteri Agraria dan Tata Ruang, saya mau orang ini saya belum tentukan ya, karena saya belum jadi presiden. Tapi saya mau kalau orang yang berada di posisi itu adalah orang yang memiliki pola pikir terbalik dengan apa yang berlangsung di Indonesia sekarang. Karena begini, saya punya alasan. Saya pernah berbicara dengan salah satu tokoh di Sulawesi Selatan namanya Abdurrahman Bando yang kemarin jadi wakilnya API pada saat mencalonkan. Ya. Saya sharing bercerita dan ternyata pemikiran itu sangat masuk akal. Ya. Saya bilang ini mengurai kemacetan bagaimana caranya? Apa yang dia katakan bahwa memang ternyata dari awal ada kesalahan. Kenapa tidak booking memang jalanan sangat lebar kemudian nanti pelebaran masuk? Ini kan yang terjadi sekarang adalah pelebaran keluar. Sehingga tidak ada space lagi di luar karena sudah dibangun rumah penduduk. Nah, sehingga pengaturan lalu lintas tidak bagus, pengaturan tata kelola ruang tidak bagus. Jadi saya mau mencari orang atau Pak Prabowo mencari orang yang punya pemikiran yang signifikan dengan itu. Iya. Ada pola pikir yang berbeda dengan itu. Ini kan masalah pertanahan ini memang Iya. Agraria dan tata ruang. cenderung menghasilkan konflik gitu. Ya, Kayak harus prepare di awal memang. betul. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ya. dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Apa Birokrasi. ya? Menteri Perencanaan. Nasional siapa? Soeharto Monarva ya. Ya, Sama Menteri Soeharto Monarva sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. saya belum punya referensi ini.
untuk dua orang. Sepertinya ini posisi-posisi yang politis nanti. Politis. Ya, karena posisi-posisi ini bisa diisi oleh semacam orang-orang bisa memahami kultur politik. Jadi tetap nanti mereka berdua ini sepertinya digeser, tidak bergabung lagi, diganti dengan orang-orang politik. Oke. Kalau saya ini Erick Thohir diangkat naik. Ya. Nah, yang ini kembali kedua yang di bawah ya. Ya. Kalau saya Erick Thohir diangkat naik. Ya. Ke sini. Perencanaan Pembangunan Nasional. Wah, bukannya posisinya turun ya kalau posisi itu. Maksud saya diangkat naik ke di atas ini. Kemana? Dari Erick Thohir Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional. Loh. Iya dong. Ini posisi yang paling top loh. Di mana? BUMN. Biar nanti saya taruh yang lain. Oke. Menteri apa sebelahnya? Pak Teten nih berkaitan teman-teman UMKM ini. Koperasi dan UMKM ya? Ini Pak Sandi sebenarnya bagus. Kalau saya dikasih peluang, Pak Sandi lebih cocok di situ. Pak Sandi di situ. Berkaitan dengan teman-teman langsung UMKM itu. UMKM. Iya. Oke. Apalagi Pak Sandi paham masalah pendanaan segala macam. Iya. Kalau saya ada mau generasi lagi dari HIPMI, saya mau Pak Akbar. Oh iya, betul. Bagus. Bagus juga. Harus ada orang HIPMI yang berperan. Ya. Pertimbangan penting. Kemudian BUMN itu saya kasih Kanda ini, Ketua Kadin. Kadin. Iya. Siapa itu? Ruslan Rosaini. Oh, iya. Astaga. Pokoknya Ketua Kadin. Pak Roslan saya lupa ya tadi. Tahu udah lupakan. Memang itu yang bikin kecewa tim sukses. Biasa dilupakan Ki. Nanti kita cariin posisinya nanti. Ya. Nah, oke. Ya. Kita lanjut ke Parekraf. Parekraf kan tadi yang BUMN kan saya tetap Pak Erick. Oh iya, oke. Harus melanjutkan. Oke, kemudian Parekraf. Parekraf saya pilihnya Marwar Sirait. Oke. Karena ya sepertinya Pak Prabowo akan mempertimbangkan beliau karena all out dia. Nah, dia berhasil memecahkan rekor selama PDIP 3 periode menang di kandang yang tempatnya basis Marwar Sirait. Karena dia bergabung dengan Pak Prabowo di 3 titik itu Sumeneb, Sumedang sama apa satu lagi? Iya. Dihajar sama beliau. Jadi akhirnya, kita pilih Marwar Sirait. Oke, kalau saya pilih Raffi Ahmad. Ya, bisa juga. Ngapain? Bisa juga. Masuk kabinet Kanda, Raffi Ahmad. Masuk ke Kanda. Toh? Bisa juga. Oke. Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Harusnya memang perempuan di sini. Iya. Saya pilih bukan Megawati. Toh? Boleh toh? Betul. Kan masa Megawati turun kasta? Ya, boleh dong. Saya nggak tahu siapa. Kalau saya ini untuk ini ya Menteri Wanita ya. Iya. Apa? Sepertinya profesional aja deh. Profesional. Ya. Oke. Lanjut. Menteri Investasi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau Pak Bahlil sepertinya akan tetap di situ karena komitmennya Pak Prabowo mungkin tetap harus di posisi tersebut. Oke. Kok dobel ya? Iya. Dia ini tuh apa namanya? PLT. Oh, PLT Menteri apa? Entahlah. Oke. Nah, kemudian saya mau ganti Menteri Olahraga ini. Ya, Menteri Olahraga ini harus dari lulusan olahraga. Iya. Masa artinya saya mau dari lulusan olahraga atau minimal dia atlet yang saya juga lulusan olahraga tapi kan masih jauh Kak dari kemampuan itu. Ya. Minimal atlet lah yang berprestasi kemudian punya wawasan luas, minimal doktor. Walaupun dia atlet tapi kalau bukan doktor skip lah. Jadi saya mau ganti ini sangat-sangat jauh dari harapanku yang sekarang ini. Sangat jauh. Oke. Ya. Siapa lagi? Ini. Ini kemarin sama, ini kan sebelum diganti ini. Sekretaris Kabinet. Nah, ini saya satu orang. Siapa? Pokoknya ini salah satu yang saya kagumi juga, tokoh dari Nusa Tenggara Barat. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Oke. Keren ini orang.
Fahri Hamzah. Saya Caimin. Kenapa Kak kalau dirangkul nih? Iya, nggak masalah. Toh? Kan ini Pramono Anung ya. Iya. Ini salah satu yang tadi juga yang berkaitan Saya dengan orang yang aktivitas Pak Jokowi di istana. Beliau yang menghandle isu-isu yang berkaitan dengan istana. Fahri Hamzah lebih cocok untuk. enggak. Saya mau Caimin. Ya. Saya Caimin. Pokoknya harga mutlak itu Caimin, sekretaris kabinet. Iya. Oke, siap. Oke. Kemudian Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung kan posisi ini apa? Pak Prabowo bakal pilih orang yang bisa Iya. Ini saya ke bawah ini no comment, Mak. No comment. Nah, karena ya kan, ini ini kan jabatan posisi strategis. Iya. Saya nggak tahu yang berpunya Iya. anu lagi di sana. Atau ada kita? Anda ada? Nggak ada. Kalau yang ini terakhir kepala staf. Kepala staf kepresidenan. Kepala staf kepresidenan Muldoko. ini harus berlatar belakang militer juga. Nanti Militer. siapa kan Pak Prabowo punya ini ada satu teman dekatnya yang selalu bareng dengan beliau, lupa namanya siapa ya. Pokoknya ada Samsudinnya gitu namanya. Pokoknya itu dipercayakan. Hercules. Bukan. Teman dekat Prabowo. Iya. Hercules nanti dapat dapat posisi lain lah. Iya. Jangan di sini beliau. Sempat itu namanya revolusi. Nah, ini kepala staf ini harus bisa yang bareng dengan beliau, yang sepemahaman pikiran dengan beliau. Iya. Lengkap ya? Lengkap. Satu lagi bro, tapi Pak Rosan. Iya, kita mau taruh di mana? Oh, Pak Rosan nanti dia mau pilih tempat di mana? Nanti kita kasih. Kita kasih ya? Yang pilih sendiri. Kita kasih ya. Karena kan tim pemenangan bro, iya. tim. Harus lah. Dia bebas memilih tempat di mana Pak. Mungkin Pak Prabowo langsung ngasih ini. Langsung kasih Satu lagi negara lupa lain. Tadi. Siapa? Yang Kemenparekraf itu kan saya bilang Marwar Sirait. Saya lupa kalau Kaisang mau ambil posisi, Kaisang bagus di situ. Kan enggak, Kaisang supaya tidak anak muda kan. Salah. Kalau Kaisang mau masuk, kasih taruh dia di Menteri Desa. Supaya enggak terdekat dengan saudaranya. Ya? Menteri Desa. Supaya terdekat dengan saudaranya. Nanti aku bercandain di negara. Oke. Selesai Mi. Selesai. Semoga cepat dilantik kabinet ini. Ini adalah tanda tangan dulu. Ya, kita akan resmikan nanti dan minta tolong Pak Prabowo, saya dan Bang Niko diundang ke istana untuk melantik kabinet yang akan Bapak resmikan, minimal kami menonton. Iya, siapa tahu diundang. Iya, kalau diundang yang nggak usah kirimkan tiket pesawat. Yang penting diundang lah kita. Oke. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Penutup dulu lah. Oh ya, penutup. Oke. Bang Niko silakan. Pesan-pesan penutup. Jangan perubahan ya. Yang jelas kabinet ini mudah-mudahan ini walaupun nggak sesuai prediksi saya atau sama Bro Bambang, ini orang-orang terbaik. Minimal bukan Pak Anies lah. Ya. Pak Prabowo bakal pilih orang-orang terbaik yang bisa membantu beliau 5 tahun ke depan. Yang jelas posisi-posisi tersebut punya pengaruh besar, andil besar untuk kita. Sekali lagi yang seperti misi Pak Prabowo dan Mas Gibran di Indonesia Mas 45 dimulai dari 5 tahun sekarang. Selamat bertugas kabinet kabinet Indonesia Maju Jilid 3. Jilid 3. Karena kan melanjutkan toh. Siap. Oke, dari saya sudah memasukkan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo kemarin. Kita akan merangkul semuanya kecuali ada yang kecuali ya. Saya akan kita karena jujur, saya juga sakit hati ketika saya dikasih nilai 11 dari 100. Ya. Berarti itu tidak menghargai, bukan tentang baper, tapi ini tidak menghargai namanya. Siap. Jadi saya tidak akan menghargai orang yang tidak menghargai saya. Jadi minta maaf Mami, Kanda. Siap. Saya sudah merangkul apa yang sebenarnya Pak Prabowo inginkan, walaupun tidak proporsional di bidangnya masing-masing. Itu terserah dari Kanda ya nanti, dari Kanda Prabowo dan Kanda ya. Iya, karena Gibran. Kita kan Cheers. Masa kita pendukung kan? Pendukung. Jadi silakan nanti
dipertimbangkan baik-baik, dan yang paling Pak Prabowo pertimbangkan dan Mas Gibran undang kami ke istana persatuan tiket. Iya. Nggak, kan nggak bumazir juga dua kartu undangan apa? Dua kartu dan tidak ambil. Bukan Nanti kita kartu duduk apa? lah. Nggak usah kita duduk Surat, berdiri. dua surat kan? Iya. Iya, nggak usah kita duduk berdiri saja. Oke. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa kenalan sama Nidar dan Nilan. Oke, terima kasih.